Selamat pagi pemirsa, pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi oleh Barreskrim Polri pada Kamis 19 Desember 2024 lalu memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan judi online di tanah air. Masyarakat berharap pemeriksaan tersebut bisa menuntaskan penanganan kasus judol yang selama ini seakan jalan di tempat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 21 Desember 2024 dengan tema Berantas Judol, Jangan Setengah-Setengah. Bersama saya, Eva Wondo. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Eva. Apa kabar, Mbak Kania? Sehat. Sehat ya, tetapi menjadi tidak sehat kan hari ini kita membahas judul lagi ya, Mbak Kania. Kembali kita Eva. bahas judul, nanti ada perkembangan terbaru ya? Ada perkembangan terbaru terkait dengan pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi oleh Barreskrim Polri ya, Mbak Kania, Kamis 19 Desember 2024. Berantas judol, jangan setengah-setengah. Pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi oleh Barreskrim Polri pada Kamis 19 Desember lalu memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan judi online atau judol di tanah air. Masyarakat berharap pemeriksaan tersebut bisa menuntaskan penanganan kasus judol yang selama ini seakan jalan di tempat. Disebut jalan di tempat lantaran upaya pengusutan judol tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Padahal perangkatnya sudah lengkap. Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online telah dibentuk pada 14 Juni 2024 melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 21 tahun 2024. Kemudian diadakan pula Desk Pemberantasan Judi Online pada 21 November 2024. Di dalam Satgas maupun Desk tersebut berkumpul kementerian dan lembaga yang selama ini bergumul langsung dengan perkara judol. Namun di saat bersamaan, aktivitas judol justru terus menggurita, baik pemain yang terlibat maupun jumlah uang yang berputar. Masyarakat yang kecanduan judi online pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2019, sekitar 1,3 juta orang Indonesia terjebak dalam judol. Jumlahnya meningkat menjadi 2,5 juta orang di 2020. Pada September 2024, jumlah penduduk Indonesia yang kecanduan judol telah mencapai 8,8 juta orang yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Begitu pula perputaran uang judol yang luar biasa besar. Total perputarannya menurut Desk Pemberantasan Judi Online mencapai 900 triliun rupiah. Jumlah uang yang sangat besar yang membuat para bandar sangat leluasa melakukan penetrasi ke masyarakat yang umumnya awam soal literasi dan pemahaman akan bahaya judol. Bicara judol juga mesti bicara soal dampaknya yang sangat merusak terhadap masyarakat. Banyak kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan dipicu oleh masifnya penetrasi judol yang kian marak dan mudah kita temui akhir-akhir ini. Kasus korupsi dan penggelapan dana pun kerap terjadi lantaran pelakunya kecanduan judol. Pemeriksaan Budi Ari tentu terkait dengan terbongkar jaringan orang dalam di tubuh Kementerian Komunikasi dan Digital, dulu Kemenkominfo, yang ketahuan melindungi judol. Alih-alih menjadi penjaga gawang untuk menangkal dan memblokir situs-situs judol, jumlah pegawai Kemenkominfo tersebut justru menjadi bandar mereka. Dengan mengingat dampak kerusakan yang luar biasa dari judol tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun keamanan negara, pemeriksaan Budi Ari diharapkan bisa menjadi momentum dalam pemberantasan judol hingga ke akar-akarnya. Pemeriksaan Budi Ari juga diharapkan dapat mengungkap 5 orang yang pernah disebutnya sebagai bandar judol. Sejak Budi Ari bernyanyi tentang 5 bandar tersebut, hingga kini belum terungkap siapa mereka. Padahal secara gamblang dia menyebut nama mereka sudah diketahui. Kita tentu perlu mengapresiasi penegak hukum yang berupaya membuka penyelidikan secara transparan terkait dengan kasus judol ini. Namun, untuk bisa benar-benar menyibak siapa saja yang terkait dengan judol tanpa kecuali, publik berharap penegak hukum bertindak tidak setengah-setengah. Pengungkapan dan penindakan harus tuntas tanpa pandang bulu. Penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak hanya harus bertindak berani dengan nyali yang penuh, tapi juga mesti transparan.
Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, apalagi coba-coba melindungi bandar ataupun pihak-pihak yang terlibat judol. Jangan pula masyarakat diberi harapan palsu, seolah-olah garang di depan publik, tapi lembek ketika berhadapan dengan kekuatan besar di belakang aktivitas judol. Dalam konteks pemeriksaan Budi Ari pun demikian. Sungguh tak elok apabila pemeriksaan itu sekadar dijadikan gimmick bahwa polisi tengah sungguh-sungguh memberantas judol. Pemirsa, kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema yang kami bahas hari ini, berantas judol jangan setengah-setengah, melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania dan pemirsa, saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon untuk membahas tema editorial hari ini. Kita langsung akan sapa yang pertama Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Edward. Jadi judol ini salah satu penyakit masyarakat yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia ini. Selain dari narkoba, ini sudah mencapai, karena teknologi ini sudah mencapai ke pelosok-pelosok desa. Yang kalau tidak salah tadi disampaikan bahwa uang yang terkumpul itu sampai 900 triliun, luar biasa sebenarnya. Jadi ada hal yang menarik di sini. Pak Menteri Budi Ari sudah menyampaikan ada 5 nama yang jelas, tapi belum terungkap sampai sekarang. Tapi saya pernah nonton di salah satu wawancara siapa itu, ada satu orang yang menyebutkan bahwa toko yang betul-betul menangani ini, yang berpusat di Kamboja itu inisialnya T, tapi dia tidak menyebutkan. Ini rasanya sudah banyak data yang disampaikan, yang tinggal ditelusuri oleh Polri. Ya, jadi judulnya ini bagus nih, jangan setengah-setengah memberantas judol, karena judol ini merupakan penyakit masyarakat yang membuat menyengsarakan masyarakat di pelosok-pelosok. Mereka cuma mencari uang dengan hal-hal itu untuk mengejar judol, sehingga tingkat kriminalitas di daerah itu sangat meningkat. Ya ini, selain dari judol dan narkoba, inilah yang perlu diantisipasi dengan baik. Berantas judol jangan setengah-setengah, saya setuju dengan judul yang disampaikan Metro TV. Mudah-mudahan Budi Ari memberikan kontribusinya sebagai warga negara yang baik, membongkar semuanya dengan baik, karena ternyata anak buahnya selama ini melindungi judol-judol ini, walau dengan kewenangannya. Nah, kita harapkan pihak polisi pun juga tadi jangan cuma gimmick, terus telusuri sampai ke akar-akarnya. Inisial orangnya sudah jelas, sudah diinformasikan. Tinggal tanya siapa yang berinisial T yang ada yang menangani pusatnya di Kamboja. Itu tinggal ditelusuri. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal dari penegakan hukum yang baik di Indonesia di bawah pimpinan Pak Prabowo. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Berikutnya Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Tasrik. Iya, memberantas judol jangan setengah-setengah ya. Kita tahu persis bahwa yang menjadi pecandu judol ini sudah korban 8,8 juta orang. Kemudian nilai transaksinya sudah mencapai 900 triliun. Ini sangat membahayakan buat negara kita. Nah, negara ini kan negara hukum. Saya mengapresiasi ya keberanian Ibu Muti Apit, Menteri Komdigi itu yang mau membuka ini ke publik. Kemudian diapresiasi lagi oleh Polda, oleh polisi, Mabes Polri yang sudah memeriksa mantan Menteri Infokom yaitu Budi Ari. Nah, karena negara ini negara hukum, maka tidak ada yang harus kebal hukum. Mau dia mantan menteri, mau dia mantan presiden, kalau melanggar hukum, di zaman Pak Prabowo ini kita berharap penegakan hukum itu harus ditegakkan sebenar-benarnya. Karena panglima di negeri itu adalah hukum. Yang kedua, kita berharap juga bahwa setelah Pak Budi Ari ini diperiksa, harus membongkar sampai ke akar-akarnya. Siapapun yang terlibat harus secara, dan Polri pun harus transparan. Siapa yang bersalah itu harus ditindak demi kebaikan negara kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik dan Pak Edward, Mbak Kania, semua penelpon ini sepakat ya dengan judul editorial Media Indonesia hari ini, berantas judol jangan setengah-setengah karena judol sudah menjadi penyakit masyarakat. Dampaknya begitu besar, kerusakannya begitu besar. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa, tetap dulu usai jeda, tetaplah bersama kami. Iya, Mbak Kania, tadi seperti yang saya sampaikan sebelum jeda, penelpon sepakat dengan judul editorial Media Indonesia hari ini, berantas judol jangan setengah-setengah karena melihat begitu besar ya dampak kerusakan akibat judol, bahkan pintu masuk menuju kejahatan lainnya, Mbak Kania. Iya, betul sekali, dan kita tentunya senang sekali begitu ya, dukungan luar biasa juga disampaikan oleh masyarakat, paling tiga dari dua penelpon tadi yang menyuarakan begitu dan juga memberikan dukungan gitu ya terhadap apa yang sudah diupayakan terkait dengan pemberantasan terhadap judol begitu, yang dikatakan bahwa memang ya harus jangan sampai setengah-setengah begitu ya, apa yang sudah diupayakan sampai dengan sejauh ini begitu ya, harus dikikis tuntas begitu, terutama terkait dengan ya kerugian atau dampak luasnya terhadap masyarakat, terlebih dari apa yang tadi kita sampaikan juga begitu ya, bahwa yang sekarang paling merasakan kerusakannya itu terutama dari segi kecanduannya, tadi kan sudah disampaikan datanya 8,8 juta itu adalah dari kalangan September. 2024 itu dari kalangan menengah ke bawah begitu ya, betul. karena kan modusnya ini sekarang uang 10.000 saja sudah bisa digunakan itu untuk judol begitu ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya kan dari pemerintahan yang sekarang ya, paling tidak tadi ada apresiasi juga yang disampaikan untuk Menteri Komdij yang sekarang begitu ya, mengatakan bahwa paling tidak untuk pemberantasan judi online terutama di internalnya yang sekarang ini kan juga dibuka gitu ya, akses seluas-luasnya untuk Polri gitu ya, melakukan pemberantasan ke dalam begitu. Nah, tapi kalau kita melihat juga ada beberapa upaya lainnya, misalnya yang kita ketahui begitu ya, misalnya ada dari Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan atau mengumumkan rencana pembentukan 20 kelompok kerja Pokja khusus dalam menangani kasus judi online begitu, dan dalam rapat kabinet gitu juga Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya tindak tegas terhadap 4 masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini. Satu diantaranya adalah judi online, narkoba, penyelundupan dan juga korupsi begitu ya. Dan kemudian ada juga sebenarnya tantangan yang muncul. Nah, ini temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menyebutkan sekitar 97.000 personel TNI dan Polri terlibat dalam judi online. Nah, informasi ini yang kemudian memicu kekhawatiran terutama terkait keberhasilan penegakan hukum jika aparat pemerintah terlibat di dalamnya begitu ya. Situasi ini yang kemudian menimbulkan dilema. Makanya transparansi Itu yang menjadi penting. Itu yang menjadi penting, itu yang kemudian juga diharapkan begitu ya. Jadi kalau tadi ada yang menyampaikan bahwa dengan pemeriksaan Budi Ari ini menjadi langkah awal yang baik begitu ya, transparansi itu yang kemudian menjadi poin berikutnya gitu ya dalam pengungkapannya. Jadi harus dibuat setransparan mungkin begitu, karena tantangannya adalah yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, menjadi pertanyaan besar bagaimana langkah berikutnya begitu ya. Tapi tentunya kita punya harapan yang sangat besar sekali begitu, jangan kemudian pemeriksaan ini hanya dijadikan gimmick. Jangan gitu sampai ya. gimmick ya. Jangan hanya menjadi gimmick gitu, poinnya itu. Tapi Jangan tentunya sampai. kita semua mengapresiasi dan kita berharap. Kita berharap mengapresiasi juga apa yang sudah dilakukan saat ini. Kemudian tadi poinnya adalah transparansi, publik menginginkan transparansi dan juga pemberantasan judol jangan setengah-setengah, harus sampai ke akarnya ya, Mbak Kania. Betul. Baik. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Pemirsa, jangan pula masyarakat diberikan harapan palsu seolah-olah garang di depan publik tapi lembek ketika berhadapan dengan kekuatan besar di belakang aktivitas judi online. Dalam konteks pemeriksaan Budi Ari pun demikian. Sungguh tak elok apabila pemeriksaan itu sekedar dijadikan gimmick bahwa polisi tengah sungguh-sungguh memberantas judi online. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini, pemirsa. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.